Nyonya, ayo terus berusaha. Sebentar lagi dia akan lahir. Nyonya, dorong lagi. Nyonya, bayinya, dia seorang putri. Tuan Markis telah gugur di medan perang. Jika aku tidak melahirkan putra mahkota, maka gelar keningratan Yongning Hou miliknya akan diwarisi oleh kerabat dari cabang lain. Saat itu terjadi, aku pasti akan diusir. Sulan, lekas pergi dan carilah seorang bayi laki-laki. Bawa kemari untuk menukarnya. Uang peraknya ada di dalam kotak itu. Baik. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika aku tidak melakukan ini, kita berdua, ibu dan anak, tidak akan bisa bertahan hidup. Ini adalah giok keberuntungan yang selalu kubawa. Semoga benda ini bisa menggantikanku, mendampingimu, dan menjagamu. Semoga kamu selalu dalam kedamaian dan keselamatan. Rawatlah nona muda dengan baik. Di masa depan, aku pasti akan menjemput kalian kembali dengan penuh kehormatan. Kediaman Markis itu sangat berbahaya, seperti sarang penyamun. Apakah Yewan benar-benar bisa menang? Seandainya dia kalah, tidak boleh. Aku tidak boleh ikut terlibat dalam masalahnya. Bayi laki-laki untuk Yewan ini adalah bayi temuan. Semua uangnya ada di sini, ini cukup untuk membuatku hidup makmur. Kenapa ada anak kecil di sini? Melihatku saja tidak menangis ataupun rewel. Sepertinya kita memang berjodoh. Mulai sekarang, kamu resmi menjadi muridku. Gadis bernama Qin Ruo-Ruo ini benar-benar mirip dengan mendiang ayahnya yang seorang penjudi. Sulan, akhirnya aku menemukanmu. Di mana anaknya? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia pergi kemana? Gawat, Yewan benar-benar datang. Tapi nona muda sudah lama aku telantarkan. Anda siapa? Apakah itu dia? Dia mengira Ruo-Ruo adalah nona muda. Keberuntungan luar biasa ini harus segera aku manfaatkan. Nyonya, selama bertahun-tahun ini nona muda selalu menganggap saya sebagai ibu kandungnya. Jika Anda tiba-tiba mengakuinya, saya takut dia akan terkejut. Lebih baik kita bawa dia pulang dulu. Tunggu sampai kalian sudah akrab baru kita bicarakan lagi. Aku setuju dengan usulmu. Saya adalah nyonya besar dari kediaman Markis Yongning. Anak baik, siapa namamu? Menjawab nyonya. Panggil saja saya Ruo-Ruo. Ruo-Ruo, untuk saat ini, kita tidak bisa mengakui hubungan ini. Sehingga identitasmu sebagai putri bangsawan harus tetap disembunyikan untuk sementara. Maaf karena telah membuatmu menderita. Ruo-Ruo, mulai hari ini, kamu akan menjadi nyonya muda di kediaman Markis Yongning. Apa Anda ingin aku menikah dengan Markis Yongning yang memiliki banyak prestasi militer itu? Tuan Huo Cixiao? Terima kasih, Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Hua Cixiao, pedangku beracun. Kau tidak akan selamat. Arge. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu. Apa yang terjadi padamu?
Guru, bagaimana? Racunnya sangat ganas dan sulit disembuhkan. Ini, Ambil ini. Setiap 1 jam, minumlah bersama sup ginseng. Jika tidak, nyawanya tak akan tertolong. sudah hampir 1 jam. Jika tidak segera diberikan, semuanya akan terlambat. Itu dia menyelamatkanku, bahkan rela melakukan ini. Sisa racun di tubuhku sudah hilang. Terima kasih atas kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawaku. Racunmu itu, aku sembuhkan menggunakan pil penambah umur. Bukankah itu obat yang Anda gunakan untuk bertahan hidup? Jika obat itu habis, maka Anda akan... Panjang pendeknya umur tidak bisa dipaksakan. Satu-satunya hal yang mencemaskanku adalah tidak bisa menemanimu menemukan keluarga kandungmu. Setelah aku tiada, turunlah gunung bersamanya. Dia orang yang bisa dipercaya. Dia bisa melindungimu. Baiklah, aku akan menuruti semua perkataanmu. Anda rela berkorban demi menyelamatkanku. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi baik ini. Tuan jangan khawatir. Saya pasti akan menikahi Xin sebagai istri saya. Di sisa hidupku nanti, aku akan merawatnya dengan baik. Baguslah. Guru, setelah turun gunung nanti, aku pasti akan menemukan keluarga kandungku. Nyonya, apa terlihat bagus? Sangat bagus. Mengapa masih memanggilku Nyonya? Beberapa hari lagi, kamu harus memanggilku Ibu. Ibu, aku sudah kembali. Wajahnya sangat tampan. Memang cocok menjadi suamiku. Ya, baguslah kamu sudah kembali. Siapa dia? Dia adalah istriku, Jiang Xiyin. Dia sebenarnya seorang yatim piatu, kemudian berguru pada Master King Feng. Setengah bulan lalu saat nyawaku terancam, berkat dia dan gurunya yang menolong, aku akhirnya bisa selamat. Dari mana datangnya wanita sampah ini? Berani menghalangi jalanku. Nyonya rumah di kediaman Markis? Hanya boleh aku. Memangnya kamu layak bersaing dengan putriku? Nyonya besar, karena kakak Huo sudah memiliki kekasih, maka Ruo bersedia mundur dari kediaman Markis. Kamu siapa? Qin Ruo. Dialah istri sah yang aku pilihkan sendiri untukmu. Keluarga-keluarga Huo kita adalah menteri 3 generasi. Mana mungkin nyonya rumahnya seorang gadis desa sebatang kara. Ibu, aku sudah berjanji untuk menjaga Xiyin selamanya seumur hidup. Aku mohon ibu batalkan saja pertunanganku dengan Qin Ruo. Kamu biasanya selalu menurut padaku, tapi sekarang kamu malah menentangku demi dia. Demi mendekati putraku, rayuan licik apa yang telah kamu gunakan? Niat untuk panjat sosial tidak pernah terpikir olehku. Aku dan Cik Xiao hanya didasari oleh perasaan yang tulus. Perasaan tulus apa? Yang aku tahu, istri itu dilamar dengan resmi. Kalau cuma dibawa lari, itu namanya selir. Sangat rendah sekali harga dirimu. Memang benar tidak punya orang tua yang mendidik. Meskipun aku tidak punya didikan orang tua, tapi aku masih tahu rasa malu dan mana yang benar. Sedangkan Anda, meskipun hidup bergelimang kemewahan, ternyata sangat kasar dan tak beradab, serta tidak memiliki etika. Kamu, Ibu, sudah aku katakan, dia adalah istriku, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. nyonya besar. Tanpa prosesi adat lengkap, dan tanpa mahar emas 5 macam, semua itu tidak pernah ada. Istri macam apa dia? Menantuku hanyalah Ruo. Aku sudah menetapkan tanggal pernikahannya, yaitu lusa. Orang yang aku nikahi hanyalah Jiang Xiyin. Jika bukan dia, pernikahan ini batalkan saja.
Xiao, melihat sikap ibumu hari ini, aku sungguh tidak tahu, apakah aku harus datang ke kediaman ini? Tenang saja, aku akan membujuknya baik-baik. Cepat atau lambat dia akan tahu kebaikanmu. Tuan, orang-orang di barak militer memintamu ke sana. Baiklah. Tunggu aku kembali, aku akan menikahimu dengan sangat megah. Teh ini ada masalah? Posisi istri sah hanya boleh menjadi milik Ruo-Ruo. Nyonya, dengan wajah seperti ini, jika kita jual dia ke tempat hiburan, paling tidak harganya 10 koin perak. Kalau begitu jual saja dia, anggap saja ini untuk menambah mahar Ruo-Ruo. Apa yang akan kalian lakukan? Aku datang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan Cik Xiao. Dia seharusnya tidak membawamu ke kediaman Marsekal, tapi seharusnya membawamu ke tempat pelacuran. Karena kamu dan orang-orang di sana sama saja, kalian semua hanyalah anak haram yang tidak dididik oleh orang tua. Kamu sudah gila. Apa kamu tidak takut jika dia tahu? Dia adalah putraku, apa yang perlu kutakutkan? Jika aku punya ibu yang sejahat dirimu, anggap saja itu dosa di kehidupanku yang lalu, yang menjadi karma di kehidupan sekarang. Jadi putriku? Sayang sekali, kamu tidak seberuntung itu, kamu tidak terlahir dari keluarga kaya. Minum obat ini. Kondisi tubuhmu ini khusus, tulangmu lemah sejak lahir. Sepertinya ini adalah penyakit aneh yang terbawa sejak dalam kandungan ibumu. Kedepannya, jangan mudah emosi. Jika tidak, gejolak batin yang terlalu besar akan membuatmu batuk berdarah tanpa henti, dan itu akan mengancam nyawamu. Lihatlah, kasihan sekali. Andai ibumu masih ada di dunia ini, saat melihat keadaanmu yang sekarang, pasti dia akan merasa sangat sakit hati. Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Awasi dia baik-baik. Ibu, kupikir ibu tidak akan menyetujuinya. Ibu juga sudah mempertimbangkannya, karena kamu yang akan menikah, kamu harus menikahi orang yang sesuai dengan keinginanmu. Terima kasih, Bu. Waktu yang ditunggu telah tiba. Wanita tak tahu malu. Lihat apa? Jangan pernah berpikir untuk merusak pernikahan Ruo-Ruo. Nasibmu berakhir begini. Semua karena kamu bersikeras mencampuri urusan kediaman Marquis. Cik Sembah Xiao, kedua, sembah orang tua, saling sembah antara suami. tunggu dulu. Si Yin. Kalian menipuku. Kakak Huo, aku tidak tahu apa-apa. Si Yin. Dimohon kepada para tamu undangan untuk pindah ke halaman. Si Yin, apa yang sebenarnya terjadi? Ibumu demi menikahkan Qin Ruo-Ruo padamu, telah membiusku dan mengurungku di gudang kayu, bahkan berniat mengusirku dari kediaman ini. Kurang ajar. Lihatlah dia, mana mungkin dia pantas menjadi nyonya rumah keluarga bangsawan? Jika kamu tetap bersikeras menikahinya, itu artinya kamu melupakan aturan moral, melupakan tradisi leluhur, dan melupakan aku sebagai ibumu. Ibu, aku hanya ingin menikahi orang yang aku cintai sebagai istriku. Mengapa ibu terus menghalangiku dengan berbagai cara? Aku melakukannya demi kebaikanmu. Dulu waktu kamu kecil, kalau bukan karena aku selalu berada di sisimu untuk membuat keputusan bagimu, kamu tidak akan tahu sudah berapa banyak kesalahan yang kamu buat. Tapi sekarang aku bukan anak kecil lagi. Mengenai benar dan salah, aku memiliki keputusan sendiri. Jika kamu memang benar-benar merasa kasihan padanya,
Aku masih bisa membolehkannya masuk ke keluarga kita sebagai selir. Xiao Er. Jangan sampai melewatkan waktu baik untuk pernikahan ini. Ibu ternyata masih tidak sadar bahwa ibu salah. Shilei, Baik, Tuan. persilakan semua tamu undangan masuk ke dalam. Silakan masuk semuanya. Hari ini mumpung semua tamu hadir, bantu saya untuk menjadi saksi. Posisi nyonya rumah utama kediaman Markis Ningyuan, kediaman Markis, hanyalah milik Jiang Xiyin seorang. Jika terjadi perubahan, maka itu artinya ada seseorang yang telah merampas posisi itu. Dan itu berarti menjadi musuhku Huo Chixiao. Kamu... Nyonya? Anak durhaka. Bagaimana hasilnya? Nyonya, tubuhmu memiliki hawa dingin yang parah. Penyakit ini melemah saat udara dingin, dan yang terpenting jangan mudah tersinggung. Penyakit ini menyerang pada wanita, dan penyebabnya hanya bisa diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Saya akan meracik obat untuk Nyonya dulu. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan tabib? Kenapa? Aku harus mengingat itu. Tahun itu demi mempertahankan statusnya, Yewan menukar putri kandungnya dengan Huo Chixiao. Dia menitipkan putrinya kepadaku untuk dibesarkan, tapi aku membuangnya. Siapa yang sangka kalau dia benar-benar datang mencarinya? Jadi aku terpaksa mengatakan bahwa kamu adalah putri kandungnya. Jadi alasan aku bisa masuk ke kediaman Markis hanyalah karena Yewan salah mengenali orang. Kalau begitu aku harus bersandiwara dengan baik. Nyonya, Anda akhirnya sadar juga. Karena sudah jadi seperti ini, Ruo-Ruo hanya bisa pergi dari rumah dan pulang ke rumah asal. Saya harap Nyonya bisa menjaga diri. Cepat bangunlah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Tadi sebelum kakak Huo masuk ke istana untuk bertugas, dia berpesan agar aku harus meninggalkan rumah ini nanti malam. Dia berani melakukannya. Jika dia tidak mau menikahimu, maka aku yang akan mengangkatmu menjadi istri setara. Hanya saja, ini sangat malang bagimu. Selama aku bisa mendampingi Anda, Nyonya, aku bersedia melakukan apapun. Karakter seperti ini baru pantas menjadi Nyonya rumah. Mengenai harga dirimu, aku akan membawamu untuk menuntutnya kembali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tanda tangani dan bubuhkan cap jari ini, serahkan posisi nyonya utama kepada Ruo-Ruo, dan aku akan melepaskanmu. Yang satu tidak peduli dengan nyawa orang, yang satu lagi tidak tahu malu, pantas saja kamu begitu menyukainya. Ternyata kalian adalah kawanan penjahat, yang memiliki sifat hina yang sama. Beraninya kamu tidak hormat kepada kedua nyonya? Ternyata tulangmu sekeras petapa bau itu. Api pun tidak bisa membakar habis menjadi abu. Apa katamu? Api semalam itu terbakar dengan sangat besar. Api itu membara, terus membara, hingga menghanguskan papan arwahnya. Aku ini penakut. Aku takut hantunya akan menggangguku. Bukankah mereka bilang jika abunya disebar, maka jiwanya akan musnah sepenuhnya? Jadi aku mengutus orang untuk menggali peti matinya. Kemudian kami. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Nyonya, selamatkan aku. Menghadapi pelayan yang berkali-kali tidak patuh seperti ini, sudah seharusnya diberikan pelajaran yang paling kejam. Bukankah tadi kamu begitu sombong ingin menghabisiku? Tunggu setelah aku menyayat wajahmu. Kita lihat saat Huo Chixiao kembali, apa dia masih akan memujamu sebagai nyonya utama. Tunggu dulu. Giok keselamatan yang kuberikan kepada Ruo-Ruo dulu, bagaimana bisa terjatuh dari tubuhnya? Itu milikku, itu punyaku, kembalikan padaku. Katakan, mengapa liontin milik Ruo-Ruo
ada padamu. Leontin Giok itu adalah yang diletakkan oleh Yewan di dalam bedongan dulu. Jiang Xiyin ternyata adalah putri dari Yewan. Tidak boleh, aku harus menyembunyikan kenyataan ini. Sudah aku bilang, ini milikku, ibuku yang memberikannya padaku. Nyonya muda bilang, Leontin Gioknya sudah hilang selama beberapa hari. Ternyata kamu yang mencurinya. Aku sudah memberikan kakak Huo kepadamu. Setengah rumah ini juga sudah kuberikan padamu. Ternyata Leontin Giokku pun hendak kamu curi juga. Jelas-jelas kamulah yang merampas milikku. Dasar anak yang tak dididik orang tua, mencuri barang orang di mana-mana, masih tidak mau mengaku. Cepat kemari. Berikan hukuman keluarga. Baik, Aku, keluarga Huo, berasal dari keluarga perwira perang. Hukuman keluarga ini setara dengan hukuman militer. Aku tanya sekali lagi padamu. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Aku tidak mencuri. Punya hati yang dengki dan mencuri liontin orang. Apa kamu mengaku bersalah? Aku tidak mencuri. Jika kamu mau memohon ampun, aku bisa mengampunimu kali ini. Sudah aku bilang? Bukan aku yang mencurinya. Leontin Giok itu, ibuku yang memberikannya padaku. Jiang Xiyin ternyata adalah putrinya. Aku tidak boleh membiarkan ini terbongkar. Ibumu. Jangan-jangan. Hentikan. Xiyin. Siapapun yang hadir di sini hari ini, aku tidak akan melepaskan kalian. Kalau itu kata-kata kakak Huo, aku jadi takut. Ini jelas sekali adalah liontin yang kuberikan pada putriku. Bagaimana mungkin? Kepada siapa kamu memberikannya? Apa dalam hatimu? Kamu masih belum jelas? Kamu sudah tahu semuanya. Kalian semua ikut aku turun. Selama ini aku mengira liontin ini diberikan oleh Sulan kepadaku, tapi dialah yang memberitahuku kebenarannya. Ternyata kamulah ibu kandungku yang sebenarnya. Situasi di kediaman saat itu sangat rumit. Aku terpaksa mengirimmu pergi. Jangan salahkan aku. Kamu membuangku tepat setelah aku lahir, bagaimana mungkin aku tidak dendam? Maafkan aku. Sekarang aku sudah mengerti. Kedepannya asalkan kita bisa bersama saja sudah cukup. Baik. Baik. Ibu nantinya tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Nyonya terlahir dengan kondisi tulang dingin dan sekarang harus menderita luka fisik. Saya akan siapkan beberapa botol obat untuk luka luarnya dulu. Mengenai kondisi tulang dingin itu memang penyakit yang sulit disembuhkan. Kita hanya bisa memperbanyak istirahat saja. Terima kasih, tabib. Shilei, antar tabib keluar. Silakan lewat sini. Xiyin, Guru, Xiyin, aku ingin mencari guru. Xiyin, jangan panik. Tadi siang aku sudah mengutus orang untuk memakamkan kembali gurumu. Pondoknya juga sudah ada orang yang membangunnya kembali. Tubuhmu terluka. Hal yang paling penting saat ini adalah memulihkan kesehatanmu. Ini semua karena ketidakhormatanku. Guru sudah tiada, tapi dia masih harus menderita karena diriku. Bahkan Leontin Giok yang dia amanahkan padaku. Aku tidak sanggup menjaganya. Tenanglah, aku akan membantumu mendapatkan kembali Leontin Giok itu. Kakak Huo, mengapa kamu datang ke sini? Ibu memintaku untuk lebih dekat denganmu. Menurutku, itu masuk akal. Kakak Huo? Apa maksud dari semua ini? Ini adalah permainan populer di antara para komandan perang. Pergilah, berdirilah di sudut itu. Kakak Huo, tapi ini terlalu berbahaya. Apa kamu meragukan ketepatanku? Wajahku sudah hancur. Bahkan luka kecil begini saja tidak tahan? Apa kamu pernah memikirkan Xiyin? Bagaimana dia menahan semua siksaan dari kalian? Itu karena Nyonya bersikeras memakai hukum keluarga. Aku sudah mencoba mencegahnya, tapi sia-sia. Berikan Leontin Giok itu, atau panah berikutnya, tidak akan meleset lagi. Hentikan.
hendak menyakiti istrimu sendiri, apa kamu sudah tidak punya rasa hormat lagi? Jika dia mau mengembalikan Leontin Giok itu kepada Yin, aku tidak akan bertindak sampai seperti ini. Kamu benar-benar telah tergoda oleh wanita bernama Jiang itu. Hanya karena dia mengakuinya, maka benda itu miliknya? Tentu saja. Pertama kali aku bertemu Yin, Leontin Giok itu selalu dipakainya. Ibu, bagaimana mungkin? Pasti Jiang Xiyin mengadu kepadanya, lalu dia mencari-cari alasan hanya untuk menindasku. Sangat konyol. Leontin itu aku sendiri yang memberikannya kepada Ruo-Ruo, masa aku tidak tahu kebenarannya? Ibu, kenapa ibu harus bersikeras seperti ini? Kaulah yang salah. Sebagai seorang tuan markis terhormat, bagaimana bisa demi gadis desa, kamu ingin menghabisi istrimu sendiri? Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, nama baik keluarga kita akan hancur olehmu. Di hati ibu, hanya dengan menuruti keinginan ibu, dan mengakui Giok itu milik Qin Ruo-Ruo, baru dianggap tidak memalukan? Aku tidak mau. Pergi, cepat keluar dan berlututlah di sana. Cik Xiao, Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Cepatlah kembali. suami istri adalah satu kesatuan. Saat kamu menderita di sini, mana mungkin aku mengabaikanmu? Sejak aku kecil, ibu selalu bersikap sangat dingin padaku. Aku bahkan sangat jarang melihatnya tersenyum kepadaku. Tak peduli sekeras apapun, aku mencoba melucu. Bertingkah konyol, semuanya sia-sia belaka. Awalnya aku mengira itu karena sifatnya yang memang dingin, sampai Qin Ruo-Ruo datang. Aku baru menyadari bahwa dia hanya tidak mau bersikap baik kepadaku. Kamu masih memiliki aku? Sesulit apapun jalan di depan nanti, aku akan selalu menemanimu melewatinya. Benar-benar pasangan yang malang. Berakting sangat menyedihkan seperti ini. Apa kamu ingin membuat orang-orang di kediaman ini memaki aku secara sembunyi-sembunyi karena berhati busuk dan mempersulit menantu sendiri? Dia hanya ingin mengambil kembali milikku, tapi ibu tega memaksanya berlutut di tengah hujan. Giok, kedamaianku bukanlah harta karun yang sangat langka. Tapi mengapa Jiang Xiyin begitu keras kepala mengejarnya? Ruo-Ruo sudah mengakuinya, dan ada Sulan sebagai saksinya. Apalagi yang harus kuragukan? Karena kalian sangat suka berakting malang, akan kupenuhi keinginan kalian. Sangat panas. Seseorang, tolong kemari. Tuan besar sakit. Cepat, seseorang tolong. Ibu, aku takut. Dahulu kala, setelah Sulan membawamu pergi, keluarga cabang kediaman Markis membawa orang untuk menerobos masuk ke ruang persalinanku dan mengepungku. Di luar rumah, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Suara hujan tak kunjung reda. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Tapi hatiku hanya memikirkan satu hal. Hal apa? Saat itu dirimu begitu kecil dan rapuh. Bagaimana bisa kamu melaluinya dengan selamat di malam hujan yang begitu panjang ini? Mulai hari ini, apapun yang telah kalian ambil, aku akan menuntutnya kembali. Qin Ruo-Ruo, serahkan Leontin Giok itu. Kakak Huo, Leontin ini benar-benar milikku. Keras kepala sekali. Aku lihat kamu sudah benar-benar terpikat oleh wanita penggoda itu sampai melupakan keluarga sendiri. Ruo-Ruo, mari kita pergi. Tuan Markis, Anda tahu bahwa Nyonya Tua menganggap orang ini sebagai harta yang sangat berharga, lalu mengapa Anda sengaja memancing emosinya? Sekarang aku justru mulai penasaran, siapa sebenarnya Qin Ruo-Ruo yang muncul tiba-tiba ini, hingga dia layak untuk dilindungi sedemikian rupa? Baik Tuan, saya pasti akan menyelidikinya. Sebelumnya, saya memeriksa denyut nadi Nyonya Muda Jiang dan mendapati dia memiliki kondisi yang sama dengan Anda.
yakni sama-sama memiliki penyakit tulang dingin. Bagaimana bisa Jiang Xiyin memiliki fisik yang sama denganku? Padahal dia hanyalah seorang anak yatim piatu. Bukan saya yang mencurinya. Panggil saja aku Ruo-Ruo. Ruo-Ruo? Sebelumnya sewaktu di desa, kenapa aku tidak melihatmu mengenakan liontin giok itu? Ibu, aku. Ruo-Ruo? Ruo-Ruo? Sudah menjelang malam, kenapa dia belum juga sadar? Nyonya besar, mohon jangan khawatir. Saya sudah melakukan akupunktur. Dia pasti akan sadar dalam waktu 1 jam. Ini semua salahku. Aku telah mewariskan penyakit ini kepadamu. Ilmu medismu sangat luar biasa. Untuk gejala penyakit tulang dingin ini, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Saya telah mempelajari penyakit ini selama bertahun-tahun. Dan beberapa tahun terakhir ini, saya memang telah meramu beberapa resep obat. Tapi apa? Katakan saja. Tapi obat ini, belum pernah ada yang mencobanya sebelumnya. Karena itu, saya tidak tahu setelah orang meminumnya, akan ada konsekuensi seperti apa. Asalkan bisa menyelamatkan nyawa Ruo-Ruo, saya bersedia mencobanya sendiri. Jangan lakukan itu. Kamu sudah bangun. Apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Ibu, bukankah Jiang Xiyin itu juga memiliki tulang dingin? Biarkan dia yang mencoba obat itu untuk kita. Jika obatnya gagal, kita berdua akan baik-baik saja, dan kita bisa menyingkirkan satu pengganggu. Berikan obatnya pada Jiang Xiyin. Setelah berhasil, kau akan diberi imbalan besar. Obat ini, Nyonya muda tenang saja, ini adalah resep untuk menyembuhkan flu. aku belajar ilmu medis sejak kecil, dan aku tahu dalam resep obat flu, pasti ada kandungan Fang Feng, tapi di resep yang kau buat ini, sama sekali tidak ada sedikit pun kandungan itu. Saya. Jika kau tidak mengatakannya dengan jujur, maka silakan pergi ke penjara, dan ceritakan itu pada para narapidana yang dihukum. Ini semua ini adalah ide dari Nyonya besar dan Nyonya muda Qin itu mereka. Saya hanya sedang hilaf, mohon ampuni saya Nyonya muda. Kalau begitu, buatkan satu mangkuk lagi untukku. Ini adalah ginseng berusia 100 tahun. Semoga ibu panjang umur dan selalu dalam keberkahan. Anak baik. Cepat kemari. Anak ini sangat berbakti. Dia sungguh memahami hatiku. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Anda. Kenapa baru satu nyonya muda yang datang? Satunya lagi lebih baik tidak datang saja. Dia sama sekali tidak punya pendidikan, tabiatnya kasar, dan sama sekali tidak menghormatiku. Apakah memang begitu? Kenapa Tuan Besar Huo bisa menyukai orang sekasar itu? Jika bukan karena Cik Xiao yang bersikeras menikahinya, aku tidak akan pernah mengizinkannya memasuki pintu kediaman markis ini. Xiyin datang terlambat. Saya harap ibu bisa maklum. Kamu pun tahu cara meminta maaf? Sungguh langka. Apa yang Anda katakan tadi, aku mendengarnya. Membicarakan soal berbakti, aku memang tidak sebaik adik Qin. Kalian mungkin tidak mengetahuinya. Demi ibu, adik Qin telah mencari resep obat kemana-mana, bahkan menguji sendiri obat tersebut selama berbulan-bulan. Apa yang sedang dia rencanakan? Aku pun ingin melakukan sesuatu yang kecil demi ibu. Maka aku merebus obat yang dia uji hari ini dan menyajikannya sekarang. Ini adalah resep baru yang baru ditemukan, bahan-bahannya sangat mahal. Cara meminum obat ini juga sangatlah ketat. Harus diminum tepat pada pukul 7 malam, agar khasiatnya menjadi maksimal. Memang sekarang sudah jam 7 malam. Ini hari bahagia yang langka, kenapa malah membahas penyakit dan obat? Apa kamu sengaja ingin menyumpahiku? Aku hanya ingin membuat nama baik kebaktian adik Qin diketahui oleh semua orang di ibu kota. Kebaktian dari Nyonya Muda Qin sungguh sangat menyentuh hati. Sebagai seorang menantu, memang sudah seharusnya demikian. Adik Qin, khasiat obatnya akan segera hilang.
Terima kasih kakak, atas semua kerja kerasmu ini. Ruo. Aduh, sakit sekali. Cepat panggilkan tabib. Semua orang luar sedang melihat kita. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Ruo, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jiang Xiyin jelas-jelas sengaja menjebak kita. Bagaimana dia bisa tahu kalau obatnya bermasalah? Sudahlah, obati dia terlebih dahulu. Nyonya, resep ini ditujukan untuk penyakit tulang dingin. Semua bahan yang digunakan adalah untuk menambah energi panas di dalam tubuh setelah Nyonya Muda Qin meminumnya. Maka seketika itu juga, tubuhnya akan mengalami panas yang berlebih dan pingsan untuk sementara. Dia tidak menderita penyakit tulang dingin itu. Dia bukan hangu? Mungkinkah obatnya sudah mulai bekerja? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Nyonya. Ibu, Jiang Xiyin itu benar-benar kejam. Dia tidak hanya merusak pesta ulang tahunmu, tapi juga ingin menghabisiku. Nyonya, Nona sudah banyak menderita karenanya. Sudah berapa banyak dia terluka? Jika hari ini Nona sampai tiada, nyawa rendah Jiang Xiyin itu, 10 nyawa pun tak akan sanggup membayarnya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Katakanlah, ada urusan apa? Ternyata orang-orang kaya yang terhormat pun bisa menjadi serendah ini. Menghabiskan 1 malam bersama dan $600? Sangat sepadan. Kenapa aku merasa sangat mengantuk? Nanti aku akan menggiring orang itu masuk ke kamar, menggunakan dupa untuk membuatnya tak sadarkan diri, lalu membiarkanmu masuk lewat pintu belakang. Ingatlah, ruangan yang digantungi lonceng angin adalah tempat tujuanmu. Benar? Memang di sini tempatnya. Cantik. Tuan datang. Tuan Markis, Nyonya Besar, ada pria asing masuk ke area kediaman belakang. Baru saja para pelayan datang melapor, mereka bilang di kamar Tuan Hao, terdengar beberapa suara. Sepertinya sedang melakukan apa? Melakukan hubungan selayaknya pria dan wanita di atas ranjang. Dan para pelayan juga berkata, mendengar suara wanita itu, sepertinya itu adalah Nyonya Muda. Lihatlah sendiri, ini adalah orang yang kau sebut sebagai kekasih hatimu, ternyata dia tidak tahu malu dan berkhianat. Berkat Anda, saat ini ada 2 nyonya muda di kediaman ini. Siapa yang tahu siapa yang dia maksud? Sepertinya kau tidak akan percaya sebelum tertangkap basah, dan tidak akan menyerahkan. Tunjukkan jalannya. Baik. Nyonya tua, Tuan Hou, Nyonya Muda masih ada di dalam kamar. Hal ini menyangkut martabat kediaman Markis. Bagaimana kita harus menanganinya? Ini bahkan di dalam kamarmu sendiri, dia berani melakukan hal yang tak senonoh. Semua sudah terjadi. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Dan aku lebih mempercayai si In. Baiklah. Agar kau tersadar, martabat dan reputasi ini tidak perlu dihiraukan lagi. Mengapa di halaman sangat ramai? Bagaimana mungkin? Lalu siapa yang ada di dalam sana? Tuan Muda, ada pelayan yang melapor bahwa
Nyonya Mudakin sejak makan malam tidak terlihat keberadaannya. Ibu, sudah sampai di tahap ini. Menurutmu, siapa orang yang ada di dalam kamar? Ruo-Ruo adalah menantu. Yang aku pilih sendiri, aku sudah melihat sendiri perilakunya. Dia tidak mungkin melakukan hal hina seperti itu. Ruo-Ruo, mengapa itu kamu? Kurang ajar. Bagaimana cara kerjamu? Hei, aku hanya melakukan apa yang sudah kalian rencanakan. Aku tidak tahu. Saat baru masuk ke ruangan, aku merasa sangat mengantuk, lalu aku tertidur, dan saat terbangun. Ibu, apa yang harus dilakukan sekarang, Bu? Jika orang-orang tahu bahwa aku sudah kehilangan kesucian oleh orang luar, aku pasti akan berakhir. Nyonya, ada banyak orang di luar. Bagaimana cara kita menutupi masalah ini? Di belakang lemari buku ini, ada sebuah jalan rahasia menuju koridor kediaman. Awalnya disiapkan untuk melarikan diri. Ruo-Ruo, keluarlah lewat sana. Aku tidak punya tenaga, tidak bisa bergerak. Sulan, jemput Xiaoke lewat jalan rahasia. Baik. Tunggu sebentar, karena ada jalan keluar. Aku akan pergi lebih dulu. Jika aku sampai celaka di sini, akan kubongkar semua rencana jahat kalian. Tubuhmu terlalu besar untuk jalan rahasia itu. Bersembunyilah dulu di balik tirai itu sampai situasi kembali tenang. Nyonya besar? Apa ini? Wanita sampah. Berani sekali di kamar majikan. Malah bermain api dengan pria lain. Tidak ada, aku benar-benar tidak melakukannya. Aku difitnah. Ada yang tidak beres. Kenapa itu suara Xiaoke? Aromanya tidak benar. Ini dupa pemikat sukma. Sejak kapan ada lonceng angin di halaman? Mungkinkah itu sebuah tanda? Karena tahu aku menginap di sini hari ini, lalu menggunakan segala cara untuk menjebakku. Aku ingin melihat permainan apa lagi yang sedang dimainkan kali ini. Huo Jixiao mengajakku ke kamarnya. Tapi di mana dia? Pria simpanan itu sudah melarikan diri. Tunggu apa lagi? Cepat buat perhitungan dengannya sampai tiada, agar besok hal ini tidak tersebar dan memalukan kediaman markis kita. Berhenti. Kamu. Semenjak kamu masuk ke kediaman markis kami, segalanya menjadi tidak lancar, dan hari ini kamu ingin ikut campur lagi. Tidak mungkin. Dia bilang dia difitnah. Gadis yang berbohong hanya demi bertahan. Hidup sudah sering kulihat, ini bukan urusanmu. Aturan baru istana. Menghukum pelayan rumah hingga tiada, harus melapor kepada pemerintah terlebih dahulu, membunuh pelayan tanpa izin jika dilaporkan, maka pelakunya harus masuk penjara. Kamu pembawa sial. Apa kamu ingin kediaman markis kita menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota? Kamu. Ibu, jangan lakukan itu. Tuan Markis, Nyonya Muda Jiang, yang berbuat hina itu Nyonya Mudakin, bukan saya. Sulan membawa saya ke dalam kamar untuk menjadi kambing hitam bagi Nyonya Mudakin. Mohon Tuan Markis dan Nyonya selidiki dengan saksama. Xiaoer, siapa yang sebenarnya kamu percayai? Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Kakak Huo, aku juga korban. Dia yang menjebakku, itu dia. Tuan Markis, ampuni saya.
Tuan Markis, ampuni saya. Setelah Qin Ruo menikah, dia melakukan banyak kesalahan, dan sekarang bahkan berbuat hina dengan orang luar. Mulai hari ini, dia dikeluarkan dari silsilah keluarga, dan bebas untuk menikah lagi. Sulan dan Qin Ruo sudah meninggalkan kediaman, sepertinya urusan rumah tangga ini sudah selesai. Belakangan ini orang-orang barbar di utara mulai bertindak, sepertinya akan ada peperangan lagi. Apakah kamu juga harus pergi? Bisa berjuang di medan perang dan membela negara adalah takdir terakhir bagi Markis Ningyuan. Tapi, sebagai seorang Huo Xiao, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu sembari menyeduh teh dan menua bersama. Karena semua orang di kediaman ini selalu menghalangi kita, lebih baik kita pergi dari sini, menjelajahi dunia, dan hidup bebas tanpa ikatan. Baiklah. Cik Xiao, kamu pasti lelah berlatih pedang kan? Ibu sudah membuatkan sup kacang hijau untuk menghilangkan dahagamu. Bagaimanapun, aku sudah bersusah payah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu benar-benar tidak mau memedulikan ibu lagi? Ibu, setiap kali ibu berbuat salah, pada akhirnya akulah yang selalu menjadi pelakunya. Antara ibu dan anak, mengapa harus membeda-bedakan siapa yang benar atau salah? Bahkan jika memang ada yang salah, itu karena ibu sempat kebingungan saat itu. Kelak ibu pasti akan berubah. Saat ini keluarga Huo sedang sangat disukai kaisar, dan Yang Mulia sangat menjunjung tinggi keharmonisan suami istri. Mengenai masalah menceraikan istri, tunda saja dulu untuk sementara. Kamu tiba-tiba sangat perhatian padaku. Ternyata tujuannya untuk memintaku membatalkan surat cerai ini. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Saat usiaku 13 tahun, aku baru saja mewarisi gelar bangsawan, tapi kamu langsung mengirimku ke medan perang. Ini juga demi kebaikanku? Waktu itu aku juga terpaksa karena keadaan. Jika kamu tidak pergi ke medan perang, bagaimana keluarga Huo bisa kembali ke masa kejayaannya? Kamu tidak pernah mempedulikan keselamatanku. Yang ada di pikiranmu hanyalah perhitungan. Jika aku bisa bertahan hidup dari medan perang, aku menjadi jenderal muda, bintang perang yang terlahir alami. Jika aku tiada di medan perang pun, aku bisa mendapatkan gelar pahlawan. Singkatnya, bagaimanapun juga tetap membanggakan keluarga. Rencanakanku selama bertahun-tahun ini membuatmu meraih kesuksesan dan nama besar, tapi kamu malah menuduhku tak punya perasaan. Jika aku tahu akan jadi seperti hari ini, seharusnya aku menghabisimu sejak dulu. Besok aku akan masuk ke istana, mengajukan diri kepada Baginda untuk memimpin perang di utara, demi mendapatkan jasa perang bagi kediaman Markis, dan memohon kekayaan yang lebih melimpah. Sekarang, apakah kamu sudah puas? Apa maksud ucapanmu itu? Peperangan kali ini, anggap saja sebagai pelunasan atas hutang budi karena telah membesarkanku. Setelah aku kembali nanti, aku pasti akan membawa Xiyin pergi dari sini, dan tidak akan pernah kembali lagi. Kenapa malah ribut begitu? Bukankah ini semua karena kamu tidak berguna? Meski sudah membuatmu berpura-pura menjadi putri kandung dari Yewan, memangnya apa gunanya? Bahkan seorang Huo Xiao saja tidak bisa kamu kendalikan. Ibu, aku merasa tidak terima. Pasangan ibu dan anak Jiang Xiyin dan Yewan, keduanya adalah wanita kejam. Saya memberi hormat kepada permaisuri yang mulia. Aku sudah mendengar dari Baginda Raja, perihal permohonan perang, Markis Ningyuan, kamu sangat gagah berani dalam bertempur, itu adalah anugerah bagi kerajaan kita. Yang mulia terlalu memujiku. Bisa mengabdi pada negara adalah kewajiban bagi setiap bawahan. Pintu istana akan segera dikunci. Markis Ningyuan, segeralah tinggalkan istana untuk pergi berperang. Saat kamu menang nanti, aku akan meminta izin kepada Raja untuk mengadakan jamuan, untuk merayakan keberhasilanmu. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Saya sangat berterima kasih. Yang mulia,
Anda biasanya menyukai ketenangan dan sangat jarang menghadiri jamuan istana. Sekarang, Anda ingin mengadakan perjamuan sendiri untuknya? Seandainya Xiaoer tidak tiada, sekarang, dia seharusnya sudah seumuran dengannya. Semua itu adalah kejadian lama 20 tahun yang lalu. Meski sudah berlalu sangat lama, setiap kali aku memejamkan mata, aku masih ingat hangatnya bedongan bayi itu, masih ingat di belakang lehernya, ada tanda lahir seperti bulan sabit, saat itu dia masih sangat kecil. Dulu demi mendapatkan takhta, Raja Cheng menaruh pembunuh di jalan kembali aku, dan Raja menuju ibu kota, jika bukan karena tangis Xiaoer yang tak henti. Dan Raja mengkhawatirkan adanya pembunuh, bagaimana mungkin aku tega berpisah darinya, dan membiarkannya menjadi arwah yang kesepian? Nyonya, atas pesan Tuan Hao, akhir-akhir ini saya selalu mengawasi Qin Ruo secara diam-diam, dan saya sungguh mendengar sesuatu. Apa itu? Waktu itu mereka bertengkar. Mereka bicara soal berpura-pura menjadi putri kandung Nyonya tua. Lalu mereka membuang Liontin ini. Liontinku. Putri? Berpura-pura? Itu adalah pemberian dari ibuku. Ibumu? Ye Wan sangat yakin bahwa Liontin itu milik Qin Ruo, tapi saat mendengar perkataanku mengenai asal-usul Liontin itu, dia mulai merasa goyah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tidak. Tidak mungkin. Kamu pergilah sekarang. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Siapapun bisa menjadi ibu kandungku. Tapi bagaimana mungkin itu dia? Jika itu dia, berarti aku dan Cik Xiao sudah melanggar susila? Satu-satunya hal yang membuatku tak tenang adalah tak bisa menemanimu mencari keluarga kandungmu. Guru, apa yang harus aku lakukan? Jika bukan karena obatmu bisa benar-benar menyembuhkan Hangu, begitu pesta ulang tahun berakhir, aku pasti sudah mengusirmu dari kediaman ini. Nyonya sungguh baik hati. Keluarlah sekarang. Jangan mengganggu pemandanganku. Baik. Untuk apa kamu kemari? Jika bukan karena kamu si wanita penggoda ini, mana mungkin Cik Xiao berpaling dariku? Jika Anda punya seorang putri, apakah Anda juga akan memanggilnya penggoda? Tentu saja tidak. Putri dariku, Ye Wan, pastilah orang yang sangat terhormat. Tidak sepertimu, yang hanya bisa menggoda pria, lalu berbuat semena-mena setelah menjebak mereka. Bagaimana jika kukatakan, aku adalah putri kandung Anda? Seandainya aku mengatakannya, bahwa akulah putri kandungmu? Gawat, gawat. Tuan Marquez gugur dalam perang, tubuhnya lenyap tak bersisa. Apa katamu? Tuan Marquez telah tiada di medan perang. Jasadnya tak bisa ditemukan. Mana mungkin? Bagaimana bisa? Ruo, Ibu, akhirnya Anda datang menemuiku. Cepat ikut aku pulang ke kediaman. Tapi aku sudah diceraikan, bagaimana aku bisa kembali? Cik Xiao sudah tiada. Setibanya kita di kediaman nanti, katakan saja bahwa di dalam perutmu ada anak dari mendiang suamimu. Pasti tidak akan ada yang berani menghalangi. Tapi kami bahkan tidak pernah tidur bersama. Apa yang perlu ditakutkan? Dulu aku bisa mengelabui semua orang, dan sekarang, aku juga masih bisa melakukannya. Nyonya muda, Anda baru saja siuman. Tabib bilang, Anda harus beristirahat dengan tenang. Nyonya muda? Kamu keluarlah dulu. Kakak Huo, Ruo datang terlambat. Keluar. Kakak Huo telah tiada demi negara. Aku datang untuk melayat. Apa itu tidak boleh? Tangisanmu di sini hanya akan mengotori aula duka miliknya. Apa kamu pikir karena dia sudah tiada, maka seluruh kediaman Markis ini bisa kamu yang kendalikan? Setidaknya bukan giliranmu, dasar wanita yang dicampakkan. Biar ku beritahu kamu, aku sedang mengandung anaknya.
Qin Ruo, Cik Xiao sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia punya anak denganmu? Kalau kamu tidak percaya, temuilah dia di alam sana dan tanyakan padanya. Asalkan orang luar percaya, itu sudah cukup. Hentikan. Apa kamu mau memutuskan garis keturunan keluarga Huo kami? Sampai di titik ini, kamu masih terus saja memihaknya? Tahukah kamu bahwa dia sebenarnya bukan putri kandungmu? Apa? Tidakkah terpikir olehmu bahwa mereka selama ini telah membohongimu? Jiang Xiyin, kegilaan apa lagi ini? Bicara sembarangan apa kamu di sini? Ibu kandung Qin Ruo jelas-jelas adalah Sulan. Dia yang memalsukan identitasku agar kamu mengira bahwa dialah putri kandungmu. Meski aku tidak tahu dari mana kamu mendengar kabar ini, tapi memang benar bahwa aku pernah melahirkan seorang anak perempuan, dan dia adalah Ruo. Saat itu, aku sendiri yang menyerahkan putriku kepada Sulan untuk dibesarkan. Mana mungkin aku bisa salah mengenalinya. Jiang Xiyin, demi mengejar kekayaan, kamu benar-benar sudah tidak punya malu lagi. Apa kamu begitu mempercayai Sulan? Bagaimana jika dia menghilangkan anakmu? Dia mencuri Leontin Giok itu. Lalu bagaimana bisa kamu mengenali anakmu sendiri? Nyonya, saya sangat setia kepada Anda. Mana mungkin saya tega menghilangkan Nona? Jiang Xiyin, kamu sendiri yang berhati kejam, jadi jangan salah sangka pada orang lain. Jelas-jelas kalian ibu dan anak yang telah merebut posisi orang lain. Sebenarnya siapa yang lebih kejam? Lancang, maksudmu putriku, bukanlah Ruo melainkan dirimu? Ya, lihatlah siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu pantas lahir dari rahimku? Cepat panggil orang untuk mengurungnya di gudang kayu, supaya dia tidak keluar mempermalukan kita. Kemana perginya kesombonganmu tadi? Kenapa diam saja? Kamu pikir dengan mengungkap kebenaran bisa menjatuhkanku? Mimpi saja sana bodoh. Ya, aku terlalu bodoh karena mengira kenyataan bisa mematahkan prasangka. Minum ini. Setelah kamu tiada nanti, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kamu bunuh diri demi menyusul suamimu. Dengan begitu, seluruh kediaman Marquez akan menjadi milikku. Ayo. Kenapa tiba-tiba? Hatiku terasa sangat sakit. Mungkinkah ini gejala yang dipicu setelah meminum obat ini? Ternyata obat ini tidak berguna. Tubuhmu masih tetap lemah membeku. Apa? Ini benar sekali. Aku sudah meneliti kondisi ini selama bertahun-tahun. Tidak mungkin salah. Lalu bagaimana dengan Ruo? Sejak awal dia bukan pemilik tubuh yang lemah itu. Dia hanya memiliki fisik yang biasa saja. Dia bukan? Jangan-jangan dia benar-benar bukan putriku? Bukan aku yang mencurinya. Leontin Giok ini diberikan oleh ibuku sendiri. Ingin jadi putriku? Sayang sekali ya, kamu tidak punya keberuntungan itu. Karena kamu tidak lahir dari rahim keluarga kaya. Mungkinkah putriku bukan Ruo, melainkan kamu? Ya. Apa yang telah kulakukan? Jangan melawan lagi. Hal itu hanya akan membuat saat-saat terakhirmu lebih menderita. Begitu aku bersatu kembali dengan Xiyin, aku pasti akan menebus kesalahanku padanya. Xiyin, tunggulah aku. Xiyin. Kenapa Yewan menyebut namanya? Xiyin. Ibu bersalah. Ibu salah dalam menilai orang. Ibu minta maaf padamu. Xiyin, buka matamu dan lihatlah ibu. Mengembalikan tulang kepada ayah, mengembalikan daging kepada ibu.
Apa yang kamu berikan padaku? Aku anggap sudah lunas. Ibu yang bersalah padamu. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik kelak, Si Yin. Mulai sekarang, antara kamu dan aku tidak ada lagi hubungan apapun. Si Yin, jangan. Ibu? Kamu yang menghabisi putriku. Ibu, apa yang ibu katakan? Akulah putri kandung ibu. Kamu bahkan memalsukan identitas Si Yin. Pengawal, masukkan Qin Ruo dan Sulan ke dalam gudang kayu. Bagaimana keadaannya? Racun itu bereaksi dengan tulang dingin di dalam tubuh Nyonya Muda menjadi sangat ganas dan sungguh sulit untuk disembuhkan. Saya hanya bisa menggunakan akupunktur untuk memperlambat penyebaran racunnya. Setidaknya dalam waktu setengah bulan ini, nyawa Nyonya Muda dipastikan tetap aman. Lalu bagaimana setelah setengah bulan? Setelah setengah bulan, jika racun telah menyebar ke seluruh tubuh, maka tidak ada lagi penawarnya. Bahkan jika Hua Tua masih hidup, dia pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Anda sudah berpraktik medis selama puluhan tahun. Pasti mengenal banyak ahli medis lainnya. Sebarkan kabar bahwa aku mencari pengobatan, asalkan bisa menetralkan racun ini, meskipun harus menghabiskan seluruh harta, aku tidak akan menyesal. Baik, Nyonya. Aku terlalu bodoh hingga mencelakaimu sampai seperti ini. Lapor Nyonya. Qin Ruo masih berulah setelah dipukul. Dia terus saja berada di gudang kayu membuat keributan karena ingin menemui Anda. Bagaimana menurut Anda? Aku ingin lihat permainan apa lagi yang akan dia buat. Siapapun, tolong bawa aku menemui Yewan. Aku ingin menemui Yewan. Aku tidak melakukannya. Aku salah. Aku minta maaf. Suhu badannya masih sangat tinggi. Ibu, tenanglah. Aku akan memintanya mengobati ibu. Setelah sembuh kita akan keluar dari sini. Dulu kalian menyiksa Si Yin. Sekarang ibumu akan tiada karena sakit di gudang ini. Ini adalah balasan yang setimpal untuk kalian. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Jangan lupa, satu-satunya anak Hu Xiao ada bersamaku. Benar-benar gila. Di dalam perutmu mana ada bayi? Berkat dirimu. Orang luar mengira aku sedang mengandung anak dari mendiang suamiku. Jangan mengira aku tidak tahu. Saat ini hanya dengan aku pura-pura hamil, lalu melahirkan putra untuk mewarisi gelar kebangsawanan, kamu baru bisa mencegah gelar itu jatuh ke tangan keluarga jauh. Jika kamu ingin terus memegang kekuasaan di kediaman Markis, bekerja samalah denganku. 10 bulan kemudian cari seorang bayi laki-laki. Bagimu, bukankah itu hal yang sangat mudah? Mencari bayi laki-laki memang bukan hal yang sulit. Mulai besok, aku akan memberitahu semua orang bahwa Xiao pernah bermalam di tempat hiburan, dan penari di sana membawa anaknya untuk mengakuinya. Sedangkan anak dalam kandungan yang kamu katakan itu hanyalah sebuah trik pura-pura hamil demi merebut perhatian. Gelar akan diberikan kepada siapa itu, terserah aku. Memangnya kamu siapa? Bagaimana bisa? Sebelumnya, aku dan Si Yin, meskipun selalu berselisih, tapi aku tidak pernah terpikir untuk membuatnya tiada. Tapi kamu justru menggunakan racun secara diam-diam, bahkan memfitnah kalau akulah yang ingin menghabisinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan. Ibu kenapa? Ibu, jangan menakutiku ibu. Kita pasti akan hidup bergelimang harta. Kita pasti bisa. Sudah 3 hari berlalu, mengapa masih belum ada yang datang untuk menawar racunnya? Akhir-akhir ini, di Gunung Cincang wilayah perbatasan, ada seorang petapa hebat yang menyebut dirinya sage medis. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Bahkan sang permaisuri pun naik ke gunung untuk memohon obat darinya. Tetapi apa?
tetapi dia sudah tidak menerima pasien lagi. Hingga hari ini, meskipun masih ada yang naik gunung untuk memohon obat, mereka semua pulang dengan tangan hampa. Kalau begitu, aku tetap harus pergi mencobanya. Nyonya, berhentilah di sana. Tuanku sudah tidak menerima tamu sejak kemarin. Nyonya sebaiknya silakan pulang. Putriku sudah berada di ambang hukum alam maut. Bagaimana aku bisa pulang begitu saja? Nyonya. Nyonya, apa maksud tindakan ini? Melepas semua perhiasan dan berpakaian sederhana, bersujud penuh hormat setiap 3 langkah, hanya untuk memohon sage medis memberikan obat demi menyelamatkan nyawa putriku. Mohon sage medis berikan obatnya. Saya mohon sage medis berikan obatnya. Nyonya, mengapa Anda menyiksa diri seperti ini? Lebih baik Anda segera pulang saja. Sebelum bertemu sage medis, saya tidak akan pernah pulang. Saya mohon, sage medis berikan obatnya. Saya tidak bermaksud untuk sengaja melanggar aturan Anda. Hanya saja, putri kecil saya di rumah terkena racun ganas dan hanya punya waktu setengah bulan untuk bertahan hidup. Hanya dengan obat dari sage medis, baru ada sedikit harapan baginya. Mohon sage medis berikan obatnya. Si Yin, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Akulah sage medis. Aku sudah berpraktik medis selama puluhan tahun, dan sudah melihat banyak orang yang datang meminta obat, namun di antara mereka hanya Anda, yang memiliki ketulusan paling murni untuk menyelamatkan anak. Itu sudah cukup bagiku untuk membuat pengecualian bagimu. Resep obat ini bisa menawarkan segala jenis racun aneh di dunia. Cepatlah bawa pulang, dan selamatkan putri Anda. Akar manis, jahe. Ternyata dia benar-benar butuh irisan daging sebagai bahan obatnya. Pergi siapkan semua bahan obatnya, lalu bawakan sebuah pisau ke sini. Nyonya! Cepatlah. Sudah, bawa ini dan rebuslah obatnya. Baik. Sin, ibu bersedia melakukan apapun. Hanya untukmu. Rebusan obat ini sudah hampir habis. Mengapa dia masih belum sadar? Racun di tubuhnya bukan hanya telah hilang. Tulang dinginnya pun sudah disembuhkan. Seharusnya, dia sudah siuman sekarang. Kecuali apa? Kecuali jika Nyonya Muda sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Begitu seseorang tidak lagi punya keinginan hidup, meskipun fisiknya sembuh, itu tidak akan berguna lagi. Si Yin. Jangan. Kamu harus tetap hidup. Kumohon jangan. Tuan Marskal. Terima kasih. Kalau dipikir sekarang, orang Beman itu benar-benar sangat bodoh. Begitu mendengar kabar Anda sudah tiada, mereka langsung menyerang pasukan kita semalaman. Jika mereka tidak tertipu, bukankah akan sia-sia saja sandiwara kematianku ini? Anda seharusnya melihat ekspresi mereka saat diserang sekaligus, itu sungguh seperti melihat hantu. Berhenti bicara omong kosong, cepat naik kuda, dan lanjutkan perjalanan. Siap. Bau apa ini? Sangat busuk.
Nyonya memintaku mengantarkan makanan untuk kalian. Ayo cepat bangun. Mengapa kamu memeluknya? Ada yang sudah tiada. Seseorang tidak bernyawa. Habisi Jiang Xiyin, maka akulah yang akan menjadi nyonya muda. Kamu masih ada? Sebelum aku membalas budi, karena telah membesarkanku, aku belum akan tiada. Lihatlah dirimu. Begitu serius. Selama kamu meninggalkan rumah, ibu juga sudah menyadarinya. Si Qin Ruo itu benar-benar wanita kejam. Hanya kamu dan Si Yin yang merupakan pasangan serasi. Apakah ucapanmu itu benar atau bohong? Aku sudah tidak mau lagi membedakannya. Ambil saja semua pencapaian perang, dan hadiah ini untukmu, aku hanya ingin Si Yin. Di mana dia? Apa yang sudah kamu lakukan padanya lagi? Aku tidak melakukannya. Selama kamu pergi dari rumah, telah banyak hal yang terjadi di kediaman ini. Dengarkan ibu dulu. Maka kamu akan Maka tahu. kamu akan tahu. Cukup. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Jika kamu tidak mau bicara, biar aku mencarinya sendiri. Atas dasar apa kamu bisa tidur di sini dengan tenang tanpa kurang satu apapun? Sedangkan aku harus makan nasi basi di gudang kayu. Lalu juga, wajahku. Ini semua salahmu. Wajahku sudah hancur, kamu juga harus merasakannya bersamaku. Kamu? Qin Ruo, beraninya kamu mencelakai Si Yin? Wajahmu. Jika berani habisi saja aku. Aku tidak perlu melakukannya sendiri. Hukuman untukmu akan diputuskan oleh hukum. Silei. Saya di sini. Qin Ruo mencoba mencelakai nyonya rumah kediaman Hou, bawa dia ke kantor Jingzhou untuk diinterogasi. Baik. Ayo pergi. Lepaskan aku. Jalan. Lepaskan aku. Kalian semua akan terkutuk. Untunglah tidak apa-apa. Syukurlah dia selamat. Ada keributan besar di kediaman ini, tapi Si Yin masih saja tidak sadarkan diri. Apa yang sebenarnya telah Anda lakukan padanya? Sejak kamu pergi, gadis tak tahu malu itu membohongi Si Yin agar meminum racun. Meski dia belum tiada, tapi dia tertidur sepanjang hari. Apa? Aku sudah memberikan penawar untuknya. Lihatlah, aku bahkan menyayat dagingku sendiri untuk dijadikan obatnya. Apa Anda pikir aku masih akan mempercayai kata-kata kosong Anda lagi? Cik Xiao, aku benar-benar ingin bersikap baik padanya. Baik padanya? Hingga dia menjadi seperti ini? Tidak ada gunanya aku bicara banyak dengan Anda. Kamu mau membawanya kemana? Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan dengan Anda. Kita bukan lagi ibu dan anak. Anda tidak berhak ikut campur urusanku. Tuan Marki. Mengenai tabib yang baru saja datang, apakah kamu sudah mengantarnya pulang? Saya sudah mengantarnya pergi, Tuan. Tabib itu menitipkan pesan kepada saya untuk Anda. Walaupun saat ini Nyonya sedang pingsan, namun selama fisiknya tidak ada masalah, masih ada kemungkinan beliau akan tersadar. Baiklah, aku mengerti. Anda, apakah sungguh akan tinggal di sini selamanya? Aku dulu pernah memulihkan diri di sini. Aku sudah sangat mengenali lingkungan di sekitar sini. Terlebih lagi, ini adalah rumahnya. Seandainya Nyonya tidak kunjung sadar, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan menunggunya sampai dia sadar. Meskipun aku harus menunggu sampai rambutku memutih, bahkan sampai hayatku berakhir, aku tetap akan menunggunya. Istana telah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda. Semua orang sedang menunggu kepulangan Anda. Cari beberapa pelayan yang teliti, urus dia dengan baik. Aku akan pergi sebentar.
Para menteriku. Markis Ningyuan. Hari ini para menteri merayakan keberhasilanmu. Mengapa wajahmu tampak murung? Seluruh pejabat merayakan keberhasilanmu. Namun aku melihatmu. Mengapa tampak murung? Menjawab Yang Mulia, saya hanya sedang melamun saja. Segelas arak ini, biarlah menjadi permohonan maaf saya kepada Yang Mulia dan Permaisuri. Di hari yang penuh kegembiraan ini, tidak perlu terlalu kaku. Cik Xiao, apakah kamu sudah memiliki istri? Menjawab Yang Mulia Permaisuri, saya sudah menikah. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Jika Yang Mulia bertemu dengannya, pasti akan menyukainya sama seperti saya. Lalu kapan kamu akan membawanya kemari, agar aku bisa menemuinya? Saya pasti akan membawanya untuk menghadap Yang Mulia. Mungkin pengaruh arak ini mulai terasa. Aku, tadi saat melihatnya, untuk sesaat, tampak seperti sedang melihat pangeran pertama. Yang Mulia, dia adalah orang dari keluarga Huo. Bagaimana mungkin dia mirip dengan putraku? Jika Anda merindukannya, kenapa tidak memanggilnya kembali ke ibu kota dari wilayahnya untuk menemani kita sebentar? Apakah Yang Mulia terluka? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Apa yang kalian lihat saja. Cepat panggil tabib kerajaan. Lukanya sudah tidak mengeluarkan darah. Luka itu tidak dalam, cukup oleskan obat secara rutin setiap hari. Terima kasih tabib kerajaan. Cik Xiao, aku memiliki sebuah resep obat untukmu. Saya memberi salam kepada Yang Mulia. Tanda lahir ini, aku tidak mungkin salah lihat. Kamu adalah Xiaoer? Kamu masih ada? Saya orang yang bodoh. Saya tidak mengerti maksud Yang Mulia. Dahulu saat kamu masih bayi, aku dan Baginda Raja membawamu kembali ke ibu kota. Tak disangka di tengah jalan kami bertemu penjahat. Karena terpaksa, kami harus berpisah darimu. Aku kira kamu sudah tiada. Ternyata, mengenai tanda lahir itu, mungkin hanya mirip saja. Saya hanyalah seorang prajurit. Hari ini bisa beristirahat di kediaman Baginda Raja sudah merupakan kehormatan besar. Saya tidak berani mengakui diri sebagai keturunan keluarga kerajaan. mana mungkin? Tanda lahir dan usianya sangat cocok. Wajahmu juga sangat mirip dengan pangeran pertama. Kamu dan dia adalah saudara kandung. Mungkinkah aku benar-benar keturunan keluarga kerajaan? Dugaan ini terlalu tidak masuk akal. Yang Mulia, dia telah diasuh oleh keluarga Huo selama 20 tahun lebih. Reaksi ini sangat wajar. Soal mengakui keturunan, sebaiknya tidak perlu terburu-buru. Baiklah, Saya memberi salam kepada Permaisuri. berdiri, Sha. Nyonya sudah sadar? Dia sedang menunggu Tuan di rumah sekarang. Yang Mulia, saya memiliki urusan penting di rumah. Mohon ampuni saya karena harus berpamitan lebih dulu. Sadar apa maksudmu? Apa istrinya sedang sakit? Segera selidiki ini untukku. Baik. Oh, benar juga. Bukan itu saja, seluk-beluk kediaman Ning Yuan Hou, dan segala urusannya, semuanya harus kamu selidiki sampai tuntas. Baik. Aku harus tahu. Selama bertahun-tahun ini, Xiaoer, apa saja yang sudah dia lalui? Yin, syukurlah. Akhirnya kamu sadar juga. Seandainya aku dan Cik Xiao bukan kakak beradik, betapa indahnya itu. Ayo kita bercerai saja. Mari kita bercerai. Apa ini karena ibuku? Tenang saja, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Kelak kamu tidak akan pernah disiksa olehnya lagi. Bukan itu alasannya. Ye Wan pernah melahirkan seorang putri, dan sudah terpisah dengannya selama bertahun-tahun. Setelah Sulan mengetahui kabar ini, dia menyuruh Qin Ruo-Ruo
untuk menyamar sebagai putrinya. Padahal putri kandungnya adalah aku. Hubungan terlarang antara kakak dan adik adalah perbuatan tidak senonoh dan akan membuat kita dihina serta dicaci oleh dunia. Kita. Jangan tinggalkan aku. Sekarang aku hanya memiliki dirimu. Tapi aku tidak ingin membiarkanmu menanggung nama buruk selamanya. Aku tidak peduli. Mau kita kakak adik? Atau suami istri sekalipun? Asalkan bisa bersamamu, itu sudah cukup. Biarkan aku memikirkannya lagi. Jangan lihat aku. Asalkan kamu memberitahu semua yang terjadi di kediaman pangeran kepadaku. Aku akan membiarkanmu keluar. Aku akan mengatakannya. Aku akan bicara. Aku sudah menceritakannya. Cepat keluarkan aku dari sini. Lepaskan aku. Beraninya kamu mencelakai selir pangeran? Inilah akibat yang harus kamu tanggung. Bagaimana bisa ada orang yang sekejam itu di dunia ini? Aku juga tidak tahu apakah Xiao Er sedang menderita sekarang. Yewan sebagai seorang ibu mertua, malah menindas menantunya, dan sebagai orang tua, dia juga menyiksa putrinya sendiri. Bawakan aku kuas dan tinta. Yang mulia, apakah Anda ingin? Wanita berhati ular dan kalajengking seperti itu, mana layak terus mengurus kediaman Markis? Terlebih lagi, dia berani memalsukan gelar bangsawan. Itu adalah kejahatan besar karena telah menipu kaisar. Aku dengar kamu sudah sadar, jadi aku datang kemari khusus untuk melihatmu. Kamu baru saja sembuh dari sakit parah, jadi kamu harus istirahat dengan baik, biarlah ibu yang melakukan semua ini untukmu. Tidak perlu. Kamu jelas-jelas sangat membenciku. Kenapa harus berpura-pura baik seperti ini? Dan satu lagi, ibu kandungku sudah lama tiada. Kejadian saat itu, mengenai racun yang menyerangmu, semuanya adalah perbuatan Qin Ruo-Ruo sendiri. Aku sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Jika Qin Ruo-Ruo memang putri kandungmu, meskipun kamu tidak mengetahuinya, begitu rahasia kelamnya terungkap, kamu pasti tetap bersedia menanggung kesalahan demi dirinya. Jika kamu secara tidak sengaja melakukan kesalahan, ibu juga pasti akan bersedia menanggung semua hukuman untukmu. Aku tidak butuh. Apa? Kasih sayang ibu dan anak, sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dan salah, serta dibangun di atas penderitaan orang lain, hanya membuatku merasa muak. Ambil kembali ini. Kita sudah terpisah selama 20 tahun lebih. Apakah kamu benar-benar harus bersikap sekejam ini? Si Yin, tolong lihat aku. Lepaskan. Aku peringatkan kamu. Jika tidak segera pergi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Urusan di antara aku dan dia, bukanlah hakmu untuk ikut campur. Pangeran kedua. Pangeran kedua? Pangeran kedua? Apakah kamu pantas untuk membentaknya? Dulu, demi menguasai kediaman Hou, kamu tidak segan menggunakan bayi laki-laki untuk menggantikan putri kandungmu sendiri, lalu berbohong telah melahirkan putra sah hanya untuk mewarisi gelar bangsawan. Ternyata dia adalah keturunan bangsawan. Apa yang dikatakannya? Apakah itu benar? Sekarang, bahkan Yang Mulia pun sudah mengetahui hal ini. Kamu harus berpikir dengan jernih saat memberikan jawaban kepada pangeran. Aku pada saat itu memang benar-benar melakukan hal tersebut. Akhirnya aku mengerti. Sejak aku kecil, alasan mengapa aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, ternyata bukan karena aku kurang baik, tapi karena aku bukanlah anak kandungmu. Kini setelah semuanya terjadi, kamu telah berbuat salah kepada semua orang. Aku juga memiliki alasan yang sulit saat itu,
Aku melakukannya demi... Apapun alasannya, kamu telah melakukan kebohongan besar kepada Kaisar. Dekrit kekaisaran tiba. Berdasarkan amanat langit, Kaisar bersabda, terdakwa Nyonya Ye, demi mendapatkan gelar bangsawan, telah mengabaikan hukum dan berani membohongi Kaisar. Kemudian telah melanggar rasa kemanusiaan dengan menyakiti darah daging sendiri adalah sebuah kejahatan yang sangat berat. Seharusnya dijatuhi hukuman mati sebagai peringatan bagi yang lain, namun mengingat perbuatannya terhadap anaknya adalah karena diperalat orang lain dan juga telah mengasuh pangeran selama bertahun-tahun, maka jasanya menutupi kesalahannya sehingga kesalahannya tidak menyebabkan hukuman mati. Kini gelarnya dicopot, statusnya diturunkan menjadi budak, dimasukkan ke pavilion dalam untuk bekerja setiap hari. Sebagai bentuk penebusan dosa, hormatilah dekrit ini. Terdakwa Yewan, berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Saya menghadap Ayahanda dan Ibunda Ratu. Anak baik, lekaslah berdiri. Antar keluarga tidak perlu bersikap terlalu formal, agar tidak terasa asing. Apa yang dikatakan Xiao Er ternyata benar? Saat pertama melihatmu, saya sudah sangat menyukaimu. Meskipun Yewan telah melakukan kesalahan besar, bagaimanapun dia tetap ibu kandungmu. Mengenai masalah menghukumnya, kami merasa tidak enak kepadamu. Ibunda Ratu, Anda terlalu berlebihan. Sejak kecil saya dibesarkan oleh Master King Feng. Jika bicara soal kerabat dekat, hanya dialah yang saya akui. Hari ini, aku akan mengumumkan status kalian sebagai pangeran dan putri mahkota ke seluruh penjuru dunia. Mulai hari ini, kamu boleh tinggal menetap di Istana Changxin. Anggap saja ini sebagai pengganti penderitaan akibat perpisahan selama bertahun-tahun. Terima kasih. Ayahanda, Ananda, ada satu permohonan lagi. Ingin memohon restu dari Ayahanda. Katakan. Mengenai kasus percobaan pembunuhan di perjamuan istana. Serahkanlah masalah itu kepada saya. Sangat jarang kamu menunjukkan baktimu seperti ini. Pergilah. Baik. Dalam 2 minggu ini, sudah memakan banyak hidangan bergizi dan tonik medis. Seharusnya tubuhnya sudah membaik. Denyut nadi Tuan Putri. Selamat yang mulia. Tuan Putri sedang mengandung. benarkah? Saya sudah berpraktek medis selama puluhan tahun. Saya tidak mungkin salah mendiagnosa. Yang mulia, saya akan segera kembali ke rumah sakit istana untuk merebuskan obat penguat kandungan bagi Tuan Putri agar tidak mengganggu Yang Mulia dan Tuan Putri. Bagus sekali. Akhirnya kita akan memiliki anak sendiri. Tetapi menjadi orang tua adalah hal yang paling sulit di dunia ini. Aku tidak tahu apakah aku mampu melakukannya. Tenanglah, kamu memiliki hati yang baik, pasti akan menjadi ibu yang sangat hebat. Ini dicuci atau tidak, sama saja. Apa kamu sudah buta? Putri kedua sedang hamil, dan yang dia kandung itu adalah cucu tertua yang mulia raja. Di masa sepenting ini, jika mengirimkan barang kotor yang menyinggung perasaan majikan, maka 10 kepala yang kamu miliki pun tidak akan cukup untuk menerima hukumannya. Gadaikan saja ini untuk mendapatkan perak, supaya bisa digunakan para pelayan dapur kerajaan untuk ditukar dengan bahan makanan, agar bisa merebus sup nutrisi untuk Xiyin. Siapa malam-malam begini masih berada di luar pavilion? Ternyata kamu. Mencurigakan sekali. Apa yang kamu bawa itu? Serahkan. Ini juga bukan barang yang pantas dimiliki oleh budak kriminal sepertimu. Apa mungkin kamu sudah mencurinya? Aku tidak mencurinya. Ini adalah tabungan saya. Sejak saya masih berada di luar istana. Ini sudah jam 11 malam. Kenapa masih membuat keributan sebesar ini? Saya mendapati bawahan saya suka mencuri, dan saya sedang memberinya pelajaran. Mohon maaf karena tidak sengaja mengganggu Momo. Kamu pergi dulu. Ada yang ingin saya katakan padanya. Baik. Ziyin, bagaimana keadaan Xiyin? Apakah dia masih muntah-muntah parah? Putri kedua, ada tabib yang menjaganya? Semuanya baik-baik saja. Sebaliknya dirimu, keluar dari Yeting di malam hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku berniat menggunakan benda ini untuk ditukar dengan sedikit uang.
agar cukup untuk membeli bahan masakan dan membuatkan sup untuk si Yin. Konyol. Dia sudah menjadi permaisuri raja, mana mungkin giliranku yang merawatnya. Bahkan jika kamu membuatkan sup, bagaimana cara mengantarkannya ke dalam? Dulu aku banyak berhutang padanya, sekarang aku hanya ingin menebusnya. Mohon Ibu Cao mengabulkannya. Tunggu aku, melapor pada ratu. Terima kasih Ibu Kau, terima kasih Yang Mulia Ratu. Mengapa itu dirimu? Menyelinap masuk ke istana Changxin adalah kejahatan besar. Saat ini tidak ada orang, segeralah pergi. Jika ada yang bertanya nanti, katakan saja kamu sedang melakukan tugas untukku. Aku masuk tidak secara sembunyi-sembunyi, aku sudah mendapatkan izin dari Yang Mulia Ratu, khusus untuk menjengukmu. Ini adalah resep rahasia keluargaku, sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Minumlah. Aku tidak mau minum. Bawa pergi kembali. Si Yin, apakah kamu benar-benar sepanjang hidup tidak mau mengakuiku sebagai ibumu? Ya. Saat aku mengetahui bahwa kau adalah ibu kandungku, apakah kau tahu dalam hatiku betapa muaknya aku? Mengapa ibu orang lain begitu ramah dan penyayang? Namun ibuku begitu jahat, selalu saja berhitung kepadaku. Setiap kali mengingat dirimu, isi pikiranku hanyalah tentang semua kejahatan yang kau lakukan padaku. Bagaimana bisa aku memaafkanmu? Maafkan aku, Si Yin. Dulu aku memang tidak pantas menjadi ibumu. Tetapi, Si Yin, nanti aku pasti akan berubah, pasti akan jauh lebih baik padamu. Jangan sentuh aku. Ini adalah Putri Mahkota. Yang Mulia tiba-tiba sakit parah hingga tak bisa turun dari tempat tidur. Saya mohon Anda segera pergi ke Istana Zichen. Baiklah. Dia terluka karena tersiram air panas. Bawalah dia ke tabib istana untuk diobati. Baik. Penyakit apa sebenarnya yang diderita Yang Mulia? Menjawab pertanyaan Nyonya. Denyut nadi Yang Mulia sangat tidak menentu, seolah menghilang lalu muncul kembali. Hamba sungguh tidak kompeten. Untuk sementara waktu, aku belum bisa mendiagnosa penyebab penyakit Yang Mulia, hanya bisa meracik obat, berdasarkan gejala yang serupa. Mohon maafkan hamba, Nyonya. Anda adalah kepala tabib istana? Bahkan Anda pun tidak bisa mendiagnosanya? Mundurlah. Ibunda Ratu, aku pernah belajar ilmu medis dengan guruku. Bagaimana jika aku tetap berada di istana ini? Untuk merawat ayah Baginda? Tidak boleh. Kamu sedang mengandung. Kandunganku sudah stabil, hanya merawat beliau. Tidak akan terjadi masalah apapun. Jika aku tetap berada di istana, aku juga bisa bersama dengan tabib menganalisis penyakit ayah Baginda, agar segera bisa menemukan penyebabnya, dan memberikan obat yang tepat. Dengan adanya kamu, aku pun bisa merasa tenang. Mengenai masalah upaya pembunuhan, apakah sudah ada petunjuk? Kemarin Shilei mengirimkan pesan, mengatakan bahwa dia telah menemukan orang yang terlibat, dan siang ini dia akan dibawa kembali ke ibu kota. Gunakan waktu sebaik mungkin, dan selidiki sampai tuntas. Siap. Agar ayahmu itu segera mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Aku pergi ke penjara untuk melakukan interogasi. Paling cepat setengah hari, paling lambat 3 hari. Saat aku sedang tidak ada, kamu harus menjaga diri baik-baik. Hari ini Yewan datang menemuiku dan membawakanku sup. Dia adalah seorang tahanan. Bagaimana bisa dia masuk ke aula Changxin? Itu karena Ibu Suri merasa kasihan padanya yang sangat menyayangi putrinya dan memberinya izin khusus. Tapi hari ini, aku sempat bertengkar dengannya, bahkan menumpahkan sup panas itu ke tangannya, hingga dia terluka. Jika kejadian ini terjadi dulu, aku pasti akan merasa puas. Tapi hari ini, aku malah merasa bersalah padanya, sepertinya hatiku mulai melunak. Dia terluka karenamu. Wajar saja jika kamu merasa bersalah. Awalnya kupikir, aku akan membencinya seumur hidup, tapi seumur hidup itu sangat panjang, cukup panjang untuk membuat kebencianku memudar. Saat aku masih kecil, aku juga berpikir akan terus mencintainya dan menghormatinya. Namun sekarang,
Aku dan dia seperti orang asing. Masa depan tidak ada yang bisa memastikan. Asalkan kita mengikuti kata hati kita, maka itu sudah cukup. Baik. Aku akan menunggu kamu kembali. Tadi yang diberikan kepada Yang Mulia adalah resep untuk memulihkan energi dan darah, tapi entah mengapa, denyut nadinya malah semakin lemah. Berikan resep itu padaku. Mungkinkah? Masaklah sup sangsing, lalu berikan pada Yang Mulia. Sup sangsing ini bersifat dingin. Jika diberikan kepada Yang Mulia, aku khawatir itu akan memperburuk kondisinya. Masak saja, jika terjadi sesuatu, seluruh tanggung jawab ada padaku sendiri. Baik. Denyut nadinya sudah jelas. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku sudah tahu apa penyakitnya. Ibu Permaisuri. Kenapa Yinar datang ke sini? Ibu Permaisuri, saya telah menemukan bahwa... Siapa kamu? Menjawab putri kedua, Rio adalah pangeran pertama. Setelah aku dewasa, ayahanda kaisar menugaskanku ke wilayah perbatasan, sehingga jarang kembali ke ibu kota. Wajar saja jika adik ipar tidak mengenaliku. Hormat saya kepada pangeran pertama. Ibu Permaisuri, saya telah menyelidiki penyakit ayahanda kaisar. Penyakit yang diderita ayahanda kaisar adalah sindrom saling mengikat yang sangat langka. Cara pengobatannya cukup sederhana, hanya perlu menggunakan racun untuk melawan racun. Setelah mendengar Yang Mulia jatuh sakit, kamu langsung bergegas kembali malam-malam? Pastilah kamu sangat mencemaskan kondisi ayahandamu. Sekarang setelah mendengar penjelasan adik iparmu, apakah kamu sudah merasa tenang? Ilmu medis adik ipar sangat luar biasa. Saya sungguh kagum. Kenapa mencucinya lambat sekali? Bila hari sudah gelap nanti, kamu mungkin tidak akan bisa menyelesaikan satu helai baju pun. Aku terlambat karena tanganku terluka. Pelayan mana yang tidak punya luka di tubuhnya? Sok berharga sekali kamu ini. Cucilah lebih banyak lagi, biar kerjamu jadi lebih cepat. Beraninya kamu menindas yang lemah dan bersikap kasar pada sesama pelayan? Pergilah ke biro urusan dalam istana untuk menerima hukumanmu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan mengusirmu dari istana. Baik, baik. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku datang untuk memperbaiki perilaku buruk di dalam istana. Sindrom saling mengikat sering terjadi di daerah yang lembab dan panas. Jika bukan karena faktor lokasi, maka hanya ada satu pemicunya. Racun. Aku harus segera memberitahu Ibu Permaisuri bahwa ada seseorang yang meracuni ayahanda kaisar. Kamu membawa pasukan masuk ke istana dan ingin mengurungku di sini? Apa kamu berniat melakukan pemberontakan? Awalnya aku berniat menunggu ayahanda wafat, agar aku bisa mewarisi tahta secara sah, tapi Jiang Xiyin telah merusak rencanaku. Penyakit ayahmu? Apa itu ulahmu? Benar, Ibunda Ratu. Aku telah dikurung di wilayah kekuasaan selama 8 tahun. Kini aku tidak hanya punya seorang adik lagi, tapi juga seorang keponakan baru. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu benar-benar sudah gila? Demi merebut takhta, kamu tega menghabisi ayahmu sendiri. Tidak hanya dia, tapi juga adik keduaku itu, beserta anaknya. Ikatan darah? Di matamu, apa artinya semua itu bagimu? Tidak ada artinya sama sekali. Aku harus bergegas sebelum dia menangkapku, dan segera keluar istana untuk memberitahu Cik Xiao. Untuk apa para pengawal datang ke Yeting? Sial, istri pangeran kedua itu masih bisa lari padahal sedang hamil. Jika sampai dia melarikan diri dan merusak rencana pemberontakan istana Tuan, maka tamatlah riwayatku. Gawat, ada seseorang yang ingin mencelakai Si Yin. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan bergerak sembarangan, kan? Adik ipar, semuanya sudah sampai di titik ini. Jadi jangan membuang-buang tenaga. Jika aku tidak membuang-buang tenaga, sudah lama keinginanmu terkabul, yaitu melihatku tiada di istana Zichen. Kamu dengar itu kan?
Pantas saja kamu lari ke gerbang istana. Ternyata kamu ingin membocorkan informasi. Sayang sekali. Kamu tetap gagal di saat terakhir. Apa menurutmu setelah menghabisi kami semua? Kamu bisa duduk tenang di atas tahta? Jangan harap. Kamu hanya akan menyandang nama buruk sebagai perampas tahta dan disingkirkan oleh para pejabat. Kalau begitu, aku akan membuatmu membayar mahal agar kamu dan keponakanku bersatu kembali di alam baka. Untuk apa kamu keluar? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Yewan. Yewan. Si Yin, aku memohon padamu. Tolong jangan lagi membenciku. Baiklah. Aku tidak akan membencimu lagi. Aku tidak akan membencimu lagi. Sui-sui. Semoga aman. Jangan. Jangan. Benar-benar orang bodoh. Apa kamu pikir dengan mengorbankan diri bisa membuatmu pergi dari sini dalam keadaan bernyawa? Siapa itu? Orang yang harusnya tiada adalah kamu. Atas dasar apa kamu selalu bersaing denganku? Aku sudah menjadi anak tunggal selama 28 tahun, tapi ternyata kamu malah bersaing denganku. Aku tidak pernah berniat merebut tahta darimu. Kamulah yang dibutakan oleh keserakahan, hingga tak segan mencelakai keluarga sendiri. Mereka siang dan malam menunggumu kembali untuk mewarisi tahta. Kalau tidak, mana mungkin mereka akan mengurungku di wilayah kekuasaan selama bertahun-tahun. Sejak awal, pemikiranmu itu sudah salah. Si Yin, untung saja aku tidak terlambat datang. Setengah jam yang lalu, aku baru saja mengetahui rencana pemberontakan pangeran pertama, pembunuhan di perjamuan istana, juga adalah rencananya. Dia melindungiku dari pedang itu. Apa katamu? Sebelum dia tiada, dia ingin membicarakan banyak hal padaku, tapi lukanya terus mengeluarkan darah. Lantai ini dingin. Segera urus jasadnya. Semoga aman sejahtera dan hidup tanpa beban. Kalimat terakhir sebelum dia tiada, hanyalah mendoakan keselamatanku. Aku sudah memaafkanmu. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus berhadapan denganmu. Kini kau berkorban demi aku. Tapi aku belum sempat mengatakannya padamu bahwa hatiku telah melunak. Cik Xiao, aku tidak punya ibu lagi. Titah Kaisar tiba. Atas nama langit, Kaisar bersabda, Pangeran kedua telah memadamkan pemberontakan istana, berjasa besar melindungi Kaisar, maka dianugerahi gelar Putra Mahkota. Istri sahnya, Nyonya Jiang, juga dianugerahi gelar Putri Mahkota, karena keahlian medisnya yang luar biasa, telah menyembuhkan Kaisar. Maka dihadiahi 10.000 keping emas, 30 wadah mutiara laut selatan, 10 permata bercahaya, serta 50 peti perhiasan lainnya. Hormat pada titah ini. Terima Yang kasih. mulia, Ini kondisi Kaisar sudah pulih. Ini adalah hari yang bahagia, Pangeran dan Putri Mahkota. Apa rencana kalian selanjutnya? keluar dari istana. Ibu, belakangan ini aku hidup dengan sangat baik. Hanya saja sesekali aku masih berpikir, seandainya tidak ada kejadian pertukaran itu, di antara kita berdua, seperti apa jadinya suasana saat ini? Tetapi bagaimanapun aku mencoba membayangkan, aku tetap tidak bisa menemukannya.
Ibu, selamat tinggal. Cepat sekali kamu sudah kembali. Di tengah jalan tadi, tubuhku terasa lemas. Aku merasa sangat mengantuk. Kalau begitu, tidurlah sambil bersandar padaku. Begitu sampai di gerbang istana, aku akan membangunkanmu. Hem. Si Yin, bangunlah. Anak gadis ini membuatku kesal saja. Ibu, Sebagai seorang putri dari kediaman bangsawan, caramu tidur terlihat seperti orang bodoh. Kalau ayahmu melihat ini, dia pasti akan marah sekali. Ayah? Membicarakan ayahmu membuatku emosi. Sudah berjanji akan kembali ke ibu kota bersama, tapi ternyata dia meninggalkan kita berdua kepada pangeran kedua, dan malah berbalik pergi melawan pemberontak. Identitas yang tidak tertukar? Kedua orang tuaku masih ada. Apakah aku sedang berada di dalam mimpi? Apakah kamu menyukai pangeran kedua? Baguslah. Semenjak Master King Feng itu mengangkatmu menjadi muridnya, aku khawatir seluruh perhatianmu hanya tertuju pada ilmu medis, hingga tidak memiliki hasrat manusiawi lagi. Begitu ayahmu kembali, aku akan memintanya memohon restu pernikahan dari Kaisar. Baiklah. Tadi saat kamu tertidur, kamu tersenyum dengan sangat bahagia. Apa yang baru saja kamu mimpikan? Bisa dibilang, itu adalah mimpi yang sangat indah.